Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita memasuki minggu Paskah ya. Dalam minggu ini, minggu-minggu momen Paskah, Jumat Agung dan Paskah. Ada satu tema yang terbersit di dalam pikiran saya, yaitu dipanggil untuk mengikut Kristus. Paskah itu kalau kita telusuri di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, Paskah seringkali hanya kita pahami sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam, saudaraku, dalam perspektif kebenaran yang lebih murni, yang dalam, yang deep, yang lebih kita gali lagi, Paskah itu bukan hanyalah sekedar peristiwa historis yang kita rayakan tahunan, tetapi Paskah adalah undangan ilahi yang mengajak kita untuk masuk di dalam kehidupan Kristus lebih dalam lagi. Paskah adalah pintu masuk bagi semua manusia untuk hidup seperti Dia hidup. Maka tanpa respon yang benar, maka Paskah ini hanya menjadi ritual tahunan yang tidak mengubah seorang manusia untuk semakin serupa dengan putra tunggalnya, Yesus itu. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua kenakan respon yang benar, supaya Paskah ini menjadi awal transformasi eksistensial seorang manusia yang memiliki keberadaan diri yang tepat di hadapan Allah. Roma 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mengikut Kristus bukan sekedar percaya, tetapi mengikut Kristus berarti mengalami proses kematian manusia lama setiap saat. Karena salib bukan hanya untuk ditebus, tetapi untuk menyalibkan keakuan diri kita. Jadi ketika kita berkata, dasar panggilanku mengiring Kristus adalah mati manusia lamaku dan bangkit manusia baruku bersama dengan Kristus. Karena ketika aku mau mengikut Kristus berarti kehendakku mati, egoku disalibkan, ambisiku dikuburkan, dan kemudian hidupku hanya Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena hidup Kristus dinyatakan di dalam diriku. Ini bukan konsep simbolis, saudaraku. Ini adalah realita yang harus dialami, dilalui oleh semua orang percaya. Karena kalau belum sampai mengalami ini, sampai hidup Kristus dinyatakan di dalam diri kita, maka kekristenan kita belum sempurna. Amin, saudaraku. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalimat ini coba perhatikan ya. Yesus tidak berkata ikut aku supaya hidupmu baik-baik saja. Enggak loh. Tetapi Yesus berikan sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku. Itu kalimat panggilan Kristus. Ini adalah panggilan yang boleh saya katakan radikal, saudaraku. Karena di dalam banyak kekristenan hari ini, banyak Injil sudah direduksi. Janjinya jadi janji berkat, solusinya hanya solusi untuk masalah di dunia, hanya untuk kenyamanan hidup. Padahal Injil yang murni adalah panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Apapun loh harganya. Panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus, apapun harganya. Maka saudaraku, ingat ya, Kristus memanggil kita untuk masuk di dalam perjuangan hidup untuk semakin serupa dengan dirinya. Bukan untuk menghibur kita, tetapi untuk memanggil kita masuk di dalam panggilan yang benar. Karena kalau kita mulai mengerti akan hal ini, maka kita akan memahami bahwa Paskah itu adalah peralihan dari hidup duniawi menuju kepada hidup yang ilahi. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya kemenangan atas maut,
tetapi juga standar hidup bagi orang percaya, saudaraku. Kolose 3 ayat 1-2 ada satu kalimat yang saya potong, kalimatnya begini. Carilah perkara yang di atas. Artinya saudaraku, orang yang sungguh mengalami Paskah, dia akan mulai mengalami pergeseran dari dunia ini menuju kepada kekekalan. Semua hal yang dia pandang tentang dunia ini, dia berubah fokus pandangannya kepada kekekalan. Dari tentang dirinya sendiri, dia mengubah fokusnya dari dirinya sendiri berganti menjadi kehendaknya Allah. Dari kesenangan dirinya, berfokusnya berubah menjadi tentang kebenaran Allah. Ini adalah proses, ini adalah perubahan orientasi hidup seorang manusia yang mengiring Kristus. Tentang aku berubah tentang Allah. Kesenanganku menjadi kesenangan Allah. Maka kalau seseorang masih hidup untuk dirinya sendiri, untuk uang, untuk popularitas, untuk kenyamanan, maka sebenarnya orang tersebut belum sungguh-sungguh masuk di dalam realita kebangkitan Kristus. Karena mereka hanya mengikuti Paskah tahunan dan mereka tidak pernah mati manusia lamanya. Mereka tidak pernah mati kepentingan dirinya. Mereka tidak pernah mati ego dirinya. Mereka hanya merayakan kebangkitan Kristus hanya seremonial. Padahal Kristus menginginkan, Bapa Elohim Yahweh juga menginginkan setiap kita orang percaya ketika merayakan kebangkitan Kristus, itu sama artinya dengan merayakan kebangkitan manusia baru di dalam hidup orang percaya itu sendiri. Karena bukan untuk merayakan Kristus bangkit, tetapi seharusnya itu menjadi momentum untuk merayakan Kristus menang, aku juga harus menang. Aku sudah bangkit. Itu karakter lama kita ternyata masih belum habis. Manusia lama kita masih belum habis. Ego kita masih belum habis. Kelihatan saudaraku kalau kita disakiti orang, kita disalahpahami orang, atau kita ketika kita memegang uang, ketika kita memegang jabatan, itu masih kelihatan. Manusia lama kita masih sama, belum mati. Maka kita belum Paskah sebetulnya. Tapi banyak orang Kristen merayakan Paskah, merasa Yesus cukup yang bangkit, aku gak perlu bangkit. Nah itu yang menjadi masalah di dalam kekristenan, saudaraku. Yesus bangkit mengajak kita semua bangkit. Bangkit dari manusia lama yang dimatikan, mati, dan bangkit manusia baru kita. Karena mengikut Kristus itu adalah proses, saudaraku. Proses menjadi apa? Nah, saya akan jelaskan. Karena mengikut Kristus itu bukan sekedar aktivitas rohani, tetapi proses perubahan keadaan seorang manusia menjadi manusia yang berkeadaan Allah. Roma 8 ayat 29 berkata, menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tujuan akhir orang percaya bukan masuk surga saja, tetapi menjadi seperti Yesus. Ini berarti cara berpikir manusia itu harus berubah seperti Yesus. Cara merespon harus berubah seperti Yesus. Cara mengasihi harus berubah seperti Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus atau Kristus itu, roh atau spirit Kristus itu benar-benar hidup di dalam kita. Artinya apa roh atau spirit Kristus itu? Gairah Kristus untuk menyenangkan Bapaknya itu ada dalam diri kita. Maka kita juga mau menyenangkan Elohim Yahweh Bapa kita. Tetapi ingat loh, mengiring Kristus itu harganya mahal. Harus meninggalkan dosa, bukan mengelola dosa. Matikan dosa, tinggalkan dosa. Harus meninggalkan dunia,
dengan segala kesenangannya, bukan berkompromi dengan dunia dan segala kesenangannya. Harus kehilangan diri, mematikan kesenangan diri untuk menemukan hidup yang sesungguhnya bersama dengan Allah. Matius 16 ayat 25 berkata, barang siapa kehilangan nyawa, karena aku, ia akan memperolehnya. Ironis ya saudaraku, saat kita kehilangan justru kita menemukan. Itulah harga mengikut Kristus. Nggak gampang, makanya saya ngomong nggak gampang. Maka bagaimana kalau Anda tanya, pastor terus bagaimana aku hidup sebagai orang yang dipanggil mengikut Kristus? Yang pertama, poin yang pertama, latih penyangkalan diri setiap hari saudaraku. Belajar berkata tidak pada keinginan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan kau hidup bukan hidup untuk menuruti perasaanmu, tapi menuruti kebenaran Tuhan. Poin yang kedua, hiduplah di dalam kesadaran salib. Setiap keputusan, tanyakan apakah ini menyenangkan Tuhan atau diriku sendiri. Dan poin yang ketiga, fokus kepada transformasi, bukan pada berkat. Jangan kejar apa yang Tuhan beri, tapi kejar Tuhan itu sendiri. Amin saudaraku. Dan poin yang keempat, bangun relasi intim dengan Tuhan. Doa bukan rutinitas, tetapi doa adalah perjumpaan yang tidak boleh dilewatkan, yang akan mengubah seorang manusia semakin mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Dan poin yang kelima, miliki perspektif kekekalan. Ingat, hidup ini sementara. Yang kekal adalah kualitas kita di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi saya mau mengingatkan, Paskah bukan sekedar Yesus bangkit, tetapi kita dipanggil untuk bangkit dari kehidupan lama kita menuju kehidupan yang baru. Maka jangan lupa, Paskah adalah panggilan radikal. Karena pada akhirnya kekristenan sejati bukan tentang status percayamu saja, tetapi bagaimana engkau menggerakkan status percayamu itu menuju kepada kehidupan yang diubah menjadi seperti Kristus. Dan orang yang benar-benar mengalami Paskah bukan hanya percaya bahwa Kristus hidup, tetapi membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam hidupnya. Selamat pagi saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan untuk kita semua. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.